ini semuanya kabar gembira bagi para guru, dan ini bermulai dari keinginan kita untuk menjawab teriakan dari seluruh guru di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Komisi 10, mungkin sangat penting untuk disadari bahwa RUU Sisdiknas ini mungkin menjadi kebijakan yang paling berdampak positif kepada kesejahteraan guru. Menurut kami belum pernah ada rancangan undang-undang yang benar-benar punya dampak lebih holistik dan terintegrasi terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dan ini yang mau saya bahas saat ini. Dan juga untuk mungkin penting juga, mohon maaf, penting juga bahwa guru-guru menyadari apa saja perubahan-perubahan yang ingin kami dorong, sehingga isu-isu kesejahteraan yang saat ini itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, dan jauh lebih banyak guru yang sekarang sudah menjadi guru atau mungkin belum diakui sebagai guru, itu bisa akhirnya mendapatkan hak mereka sebagai pendidik. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke poin-poin spesifiknya, saya ingin mengulang sekali lagi bahwa seharusnya sudah sangat jelas bahwa dari track record pemerintah di dalam bidang kesejahteraan guru, sudah ada banyak sekali inisiatif-inisiatif dalam 3 tahun terakhir untuk memastikan kesejahteraan guru. Jadi saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi, kalau mungkin ada yang masih mempertanyakan atau punya pertanyaan atau kecemasan mengenai posisi pemerintah dalam kesejahteraan, saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa kami yang memperjuangkan bahwa dana bantuan operasional sekolah bisa secara bebas dan fleksibel digunakan untuk pembiayaan guru honorer pada masa waktu pandemi, dan fleksibilitas itu terus kami lanjutkan sampai sekarang. Dan pada saat itu juga memperjuangkan BSU atau bantuan subsidi upah pada guru pada saat COVID, dan tentunya 300.000 guru honorer yang sudah menjadi P3K dengan semua ketidaksempurnaan yang mungkin ada di lapangan, tetap saja itu suatu capaian yang besar dan akan meningkat jadi ratusan ribu lebih dalam ronde-ronde berikutnya. Jadi sekali lagi sebelum saya masuk dalam poin-poin di sini, track record daripada pemerintah sangat jelas. Hanya satu arah kesejahteraan guru, yaitu meningkat. Dan telah selama 3 tahun terakhir, saya harap track record itu tidak dipertanyakan di sisi mana, di posisi mana kami ada selalu di belakangnya guru. Untuk pengaturan RUU Sisdiknas mengenai kesejahteraan guru, ini suatu poin yang sangat penting. Dalam semua aspek, ini adalah kabar gembira bagi para guru-guru. Dan saya harap bantuan dari Komisi 10 juga untuk menjelaskan kepada konstituennya mengenai apa saja arah kebijakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah hanya guru saat ini, hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Inilah sumber daripada frustrasi, ya, dan banyak sekali guru yang di daerah, setiap kali saya datang ke daerah mengajukan concern dan frustrasi mereka terhadap kebutuhan untuk mengantri untuk mendapatkan tunjangan profesi selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang menunggu seumur karir mereka sampai pensiun pun tidak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini adalah perbaikan besar yang mau kita lakukan, adalah agar setiap guru, biar guru itu bisa menerima tunjangannya tanpa dia harus mengikuti proses sertifikasi, yaitu PPG. Jadi ada beberapa poin-poin besar dalam perbaikan RUU ini. Yang pertama adalah bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi dan atau tunjangan khusus,
mereka akan tetap menerima tunjangan tersebut. Jadi bagi guru-guru yang sekarang sudah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan, tidak perlu khawatir sama sekali, tetap akan menerima tunjangan sepanjang masih memenuhi persyaratan, ya. Dan untuk guru-guru yang sudah mengajar saat ini, ya ini yang selalu saya ketemu di daerah yang mengajar, tapi mereka belum tersertifikasi dan luar biasa kasihannya mereka menunggu terus antrean sertifikasi. Kami ingin memastikan bahwa guru ASN mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji dan tunjangan mereka, dari tunjangan fungsional, tunjangan pengabdian berdasarkan undang-undang ASN, ya. Dan tunjangan-tunjangan ini yang akan ditingkatkan dan tidak perlu lagi menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan yang layak. Dan untuk guru non ASN bisa mendapatkan upah yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, ya. Jadi bos swasta juga akan ditingkatkan untuk memastikan. Jadi yang sudah menerima, saya ulang sekali lagi, yang sudah menerima tunjangan, arah kebijakannya adalah tidak ada perubahan sama sekali. Mereka akan terus mendapatkan tunjangan tersebut. Bagi yang belum mendapatkan tunjangan, tidak perlu lagi mengantri untuk sertifikasi dan mengikuti program PPG. Salah satu dampak positif dari ini adalah program PPG bisa difokuskan dengan kapasitas yang sangat terbatas untuk mencetak guru-guru baru. Sedangkan guru yang sudah bekerja harusnya sudah bisa mendapatkan tunjangan sesuai dengan undang-undang ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang antreannya panjang sekali. Dan mau menunggu sampai kapan? Sampai mereka sudah pensiun, banyak yang sudah sebentar lagi pensiun. Dan banyak sekali guru-guru kita yang membutuhkan tunjangan sekarang, bukan nanti, gitu. Dan guru-guru dan itu kira-kira dan guru-guru swasta tentunya akan juga berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Disitulah pemerintah berencana meningkatkan bantuan operasional sekolah ke swasta untuk meningkatkan tunjangan tersebut. Nah, poin kedua adalah sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru adalah prasyarat untuk menjadi guru atau calon guru baru dan bukan untuk guru yang sudah mengajar, ya. Jadinya memang untuk guru yang sudah mengajar itu kami putihkan dan agar mereka bisa menerima tunjangan, sedangkan sertifikat ke depannya untuk menjadi guru baru itu harus mendapatkan sertifikasi. Jadi benar-benar PPG itu sebagai syarat itu adalah menjadi prasyarat menjadi guru. Untuk bisa menjadi guru seperti SIM, surat izin mengemudi, tapi untuk guru, gitu. Dan poin yang ketiga adalah saat ini banyak sekali kategori pendidik yang menjalankan, sudah jelas-jelas menjalankan tugas sebagai guru. Mohon maaf, sir. Banyak sekali kategori pendidik yang sudah jelas-jelas mengemban tugas sebagai guru, tetapi sampai sekarang masih belum diakui sebagai guru. Saya kasih beberapa contoh. Konselor, pamong pelajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator. Nah, pendidik, perubahan yang mau kita lakukan dalam RUU Sisdiknas adalah kita ingin mengakui beberapa pihak-pihak yang tadinya belum secara formal diakui sebagai guru. Dan dari ini, yang terbesar adalah pendidik PAUD. 3-5 tahun. Saat ini belum pernah ada yang mengakui pendidik PAUD sebagai guru formal. Yang kedua adalah pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan, dan yang ketiga adalah pendidik dalam pesantren yang formal, pesantren yang mengikuti banyak standar-standar nasional pendidikan. Jadi dengan perubahan RUU Sisdiknas ini, harapan besar kita adalah para pendidik PAUD, para pendidik kesetaraan, dan para guru-guru pesantren itu bisa akhirnya diakui menjadi guru dan masuk dalam kategori guru, dan kalau mereka masuk dalam kategori guru yang formal bisa juga menerima tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Begitu Bapak Ibu Komisi 10, saya harap ini memperjelas dengan sangat detail sebenarnya bahwa RUU Sisdiknas ini semuanya kabar gembira bagi para guru. Dan ini bermulai dari keinginan kita untuk menjawab
teriakan dari seluruh guru di seluruh Indonesia kenapa mereka masih mengantre untuk sertifikasi padahal mereka sudah bekerja sebagai guru bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dan juga guru-guru di sektor-sektor lain seperti yang belum diakui seperti PAUD, pesantren, dan pendidikan kesetaraan yang sebenarnya sudah berjasa sebagai guru tapi belum diakui sebelumnya. Kami harap RUU Sisdiknas ini akan menjadi RUU bersejarah yang RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah RUU pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.